Iya, karena udah diyakini kebenarannya menjadi belief system. Ada prinsip-prinsip dasar di sana yang harus dijunjung tinggi dalam rangka mengambil keputusan. Jangan salah. Jadi kalau saya lihat doktrin harus tunduk kepada undang-undang, di mana ajaran itu saya nggak ngerti. Doktrin harus undang-undang dulu, nggak ngerti saya. Sekarang undang-undang mengajarkan kita berpikir. Oke lah, tapi saya ngomong aja pelan-pelan, mesti pelan-pelan ya. Oke. Sebenarnya begini, kemarin itu kan saya belum sempat menjelaskan apa sih doktrin. Nah, jangan sampai kita gagal paham. Saya mau sampaikan di sini ya, doktrin itu ajaran. Ya, ajaran yang berisi prinsip-prinsip yang sangat mendasar. Ya, diyakini kebenarannya dan sudah teruji sebagai cara terbaik untuk apa? Untuk proses pengambilan keputusan untuk apa? Untuk menggunakan kekuatan dan kemampuan. Doktrin tidak ada pemaksaan, ya, tidak ada pemaksaan. Saya mau sampaikan di sini, ya, bahwa doktrin itu tadi di situ diajarkan bagaimana what to think. Apa yang harus kita pikirkan ada di doktrin itu. Daripada mikir-mikir, doktrin itu sudah ada datanya semua. Bagaimana kita mengambil keputusan. What to think, what to do. Ya, masa what to think sama what to do diatur sama undang-undang? Yang benar aja. Ini cara berpikirnya udah salah ini. Nah, dari what to think sama what to do itu menghasilkan apa? Menghasilkan how to do. Bagaimana kita berbuat. Jadi nanti akan menghasilkan suatu konsep. Nah, konsep ini nanti akan dijadikan apa? How to act, what to act, dan how to act. Masa kita berpikir diatur sama undang-undang? Yang benar aja. Masa kita sekarang begini, ada nggak di undang-undang mengajarkan kita berpikir? Nah, ini kesalahannya. Kesalahannya di situ. Jadi hati-hati ya, saya dosen doktrin. Dan saya pembuat doktrin. Nanti saya sampaikan semua doktrin apapun sini. Mulai doktrin intelijen, doktrin operasi, doktrin logistik, doktrin komunikasi dan komando dan kendali. Saya sampaikan di sini. Ya. Karena di militer itu diajarkan seperti itu. Nanti kalau kenapa kita amburadul menangani virus, juga akan saya sampaikan, tapi nggak bisa hari ini, karena ini menjelaskan doktrin aja nggak cukup sebentar. Jadi saya ulangi lagi ya, pelan-pelan saya sampaikan. Doktrin itu what to think and what to do. Apa yang harus kita pikir? Bagaimana kita what to think itu apa yang di pikiran kita? Apa yang harus kita perbuat? Itulah doktrin. Tetapi itu sudah menjadi prinsip. Kenapa kita percaya sama doktrin? Karena memang sudah diuji dan bakal diuji setiap saat. Kapan diuji? Kalau di militer, diujinya lewat latihan. Dievaluasi terus. Jangankan lewat latihan, pada saat penugasan pun diuji. Ada feedback. Nah, ini saya nggak bisa menggambarkan karena nggak bisa ditayangkan kan, tapi nggak apa-apa lah. Karena saya luar kepala kok. Ya. Nah, doktrin bukan strategi. Doktrin juga bukan teori. Doktrin. Nah, doktrin juga bukan operasi. Hanya mengajarkan hal-hal yang prinsip-prinsip. Oh ini loh, kalau Anda mau melaksanakan suatu tugas. Nah, ini kalau kita buka kesalahan si Joe Biden di Afghanistan, itu karena kesalahan dia tidak menggunakan doktrin. Karena dia mengambil keputusan, dia tidak rembukan dulu. Wah, ini dia pasti habis ini. Mungkin resiko yang akan dihadapi mungkin dicopot dia, impeach. Tapi itu sekarang pertanyaannya, nubuat Tuhan apa tidak? Karena semua ada di Bible. Saya kan kemarin bikin lingkaran itu mulai dari teologi sampai prosedur. Jadi, saya ulangi lagi ya, doktrin itu adalah ajaran. Ajaran yang mengandung prinsip-prinsip atau ajas. Sebagai apa? Dasar. Ya. Sudah diyakini kebenarannya. Saya percaya sama Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Karena saya yakini kebenarannya. Karena saya yakini kebenarannya sudah teruji nggak? Sudah teruji. Teruji lewat apa?
dia disalib, mati, dan bangkit. Bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, terus bagaimana? Tetapi itu ajaran. Bagaimana konsepnya? Itu cara berpikir kita, terus kita dalam konsep sehari-hari. Seperti apa? Kalau Tuhan sudah ada undang-undangnya, sudah ada konstitusinya. Tapi kita nggak bicara di level teologi lah, kita bicara di doktrin negara. Ya, jadi kalau doktrin, masuk diatur sama undang-undang. Saya berpikir diatur sama undang-undang. Ya enggak lah. Tolong ini pahami dulu ya. Nanti silakan tanya sama saya. Yang kedua, ya saya contoh sederhana aja. Sederhana lah. Pak David seorang dokter. Ya. Ajaran mengatakan apa? Bahwa kepala kita ini rawan dengan benturan. Iya enggak? Ya kan? Rawan dengan benturan. Jangankan naik sepeda motor dia jatuh. Anak buah saya ada kebentur pintu aja, tapi nggak tahu kenapa. Terus dia bisa koma. Mati. Mati Pak. Hanya koma, beberapa hari, mati. Itu hanya benturan, tapi ajarannya apa? Bahwa hati-hati dengan kepala. Sehingga muncullah konsep. Konsep apa? Kalau naik motor, naik apa, semua pakai helm. Nah, baru didukung. Konsep ini didukung sama legalitas supaya dia legitimate, how to act-nya, what to act-nya itu didukung sama undang-undang. Jadi undang-undang bukan mengatur doktrin. Di mana ajaran itu saya nggak tahu ya. Saya belum ketemukan itu. Tapi itu tadi lah, doktrin. Jadi ajaran, masa ajaran itu dilarang? Larang itu udah ajarannya kadrun-kadrun itu. Itu ajaran, nggak bisa. Itu udah menjadi sistem belief, apalagi di militer. A belief system. Makanya, anggota DPR tidak boleh mengatur doktrin TNI. Anggota DPR tidak boleh mengatur pendidikan TNI. Anggota DPR tidak bisa mengatur latihan TNI, nggak bisa. Budaya militer TNI, nggak bisa. Jangan salah, saya ini militer sejati ya, militer tulen. Jangan ditantang saya kalau soal tentara. Ya, tapi saya bukan bicara doktrin militer, mau bicara doktrin nasional boleh. Besok kita bicarakan, ada waktunya. Bahwa Pancasila itu satu doktrin. Iya, karena udah diyakini kebenarannya, menjadi belief system. Ada prinsip-prinsip dasar di sana yang harus dijunjung tinggi dalam rangka mengambil keputusan. Jangan salah loh. Jangan salah. Jadi kalau saya lihat, doktrin harus tunduk kepada undang-undang. Di mana ajaran itu? Saya nggak ngerti. Doktrin harus undang-undang dulu. Nggak ngerti saya. Sekarang undang-undang mengajarkan kita berpikir nggak? Saya mau tanya. Undang-undang ada ajarannya nggak? Bagaimana kita berperang? Bagaimana kita menghadapi virus? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Saya kasih tahu nanti doktrin menghadapi virus. Ya. Itu. Bagaimana ajaran? Ajaran nenek moyang dulu yang tidak tertulis. Bagaimana kalau ada penyakit begini, penyakit begini. Kemarin saya sampaikan kok. Oke, tadi itu satu. Jadi doktrin itu untuk menghasilkan suatu konsep. Konsep apa saja? Contoh saya beritahu. Harusnya negara ini punya konsep. Bagaimana perencanaan strategi nasional. Bagaimana dia menyusun kebijakan nasional. Berdasarkan apa? Berdasarkan konstitusi. Konstitusi ya. Konstitusi itu adalah hukum tertinggi di Indonesia ini. Bahkan di mana-mana saja. Hukum tertinggi. Jangan salah, nanti kita kupas, Joe Biden sudah melanggar konstitusi apa tidak? Mereka, bukan konstitusi kita ya. Konstitusi mereka. Ya. Jadi tolong, yang begini-begini dipahami dulu. Jadi kalau benang merahnya nggak dipahami, akhirnya kita diskusi. Diskusi apa? Debat kusir. Nah itu tadi, ya tolong. Ya silakan saya ditanya nanti. Kemudian bicara doktrin. Doktrin itu banyak. Ada doktrin intelijen, ada doktrin operasi. Ada doktrin teritorial, ada doktrin nasional itu ya kalau terkait dengan sekarang apa sih tujuan kita bernegara? Mempertahankan negara ini dari segala ancaman. Doktrinnya apa? Ya hankam rata, bukan sistem. Sistemnya bagaimana diatur? Kalau saya nanti kita buka semua lah ya. Sayang ini Pak Paul nggak ada, jadi konsep saya nggak bisa saya jelaskan. Tapi nggak apa-apa lah, kita ngomong aja bisa. Nah itulah doktrin. Nah, kalau doktrin di level pusat nasional adalah apa? Yaitu doktrinnya hankam rata. Dari hankam rata itu ada doktrin pertahanan, ada doktrin keamanan nasional.
nasional, ada pertahanan nasional. Cek aja lah, mana ada negara di luar yang nggak punya doktrin nasional. Ya, British Defense Doctrine, National Defense Doctrine, lihat aja semua negara pasti punya. Ya, tapi bukan dari undang-undangnya, merefer iya, mengacu iya. Mengacu kepada apa? Konstitusi. Nanti kita jabarkan lagi, buku saya itu akan jelas semuanya. Apa ancaman, apa semua akan saya jelaskan. Ya. Nah, intelijen itu kalau menurut definisi, saya bukan hanya KBBI ya, saya bisa lihat ini nggak Pak? Ini. Nggak bisa ya? Bisa lihat ini nggak? Kelihatan Pak. Joint Publication 1 sampai 2. Joint Publication, Department of Defense, Dictionary of Military and Associated Term. Ya. Bisa kan? Jadi bukan hanya dictionary yang ada di KBBI atau di Webster atau di Oxford, tetapi militer punya punya kamusnya sendiri. Sayangnya kita punya kamus militer kita itu tidak dikembangkan. Gara-gara apa? Nanti saya kasih tahu. Saya tahu kenapa yang namanya kamus militer Indonesia itu tidak berkembang. Ya, tidak berkembang. Kenapa? Karena di sana ada pus bahasa. Harusnya mereka kembangkan gini ya. Mungkin karena Menteri Pertahanannya dari awal itu banyak sipil kan. Baru sekarang Pak Prabowo. Tapi mungkin nggak kepikir dia kemari. Dia mikirnya alutsista. Nah, sebenarnya ada. Dan ini lebih tebal dari kamus yang mereka punya. Wah, ini ribuan halaman ini. Mau bicara militer apa segala macam ada di sini. Itu kamusnya. Jadi jangan, saya kemarin rada tersinggung. Tobing itu hanya KBBI aja nggak dihargai. Saya buka semua definisi di sini. Ya, saya mau kasih tahu, itulah doktrin. Jadi doktrin bukan undang-undang. Hubungannya doktrin dengan undang-undang adalah ketika mau dieksekut, how to act konsep itu diperlukanlah legalitas. Perlu legitimate. Itu tergantung kepada siapa? Tergantung kepada politik. Politik itu bukan politik DPR ya saya beritahu, politik negara. Nah, disitulah bedanya kita. Presiden kita itu pemegang kekuasaan, bukan panglima tertinggi. Kalau Amerika, ya si Joe Biden itu commander in chief. Makanya kemarin dia menarik pasukan, saya enak udelnya aja. Ya. Dan dia salah lagi intelijennya. Coba bukalah, intelijen fail. Karena memberikan informasi ke Joe Biden bahwa orang Taliban itu akan betul-betul melaksanakan perjanjian yang mereka rumuskan. Sudah tahu yang namanya teroris, dia pinter karena dia pakai strategi. Saya kira sudah tahu semua. Kan yang nama strategi Takiyah. Tahu nggak strategi Takiyah yang diajarkan di sana itu? Itulah strategi Takiyah. Ya. Nah, sekarang kan kemarin udah saya bilang, waktu itu saya ikut diskusi. Saya bilang, ini masih skenario awal. Ini perang, kalau menurut doktrin militer, ini pasti ada serangan balas. Dan sekarang Joe Biden habis dimaki, bukan dimaki oleh bangsanya sendiri. Seluruh sekutunya juga memaki dia. Karena apa? Informasi yang diberikan mungkin keliru. Mungkin tidak dianalisa. Ya. Saya mau beritahu ya, intelijen itu ada 3 pemahamannya. Yang pertama, intelijen itu adalah suatu organisasi. Organisasi intelijen itu harus struktur. Ada dari BIN, kemudian ada intelijen pertahanan, ya, kemudian ada intelijen militer, ada intelijen operasi gabungan, ada intelijen taktis, ada intelijen teknis, ya, itu. Nah, itu semua nanti dikemas di dalam satu prosedur paling bawah, bagian yang melaksanakan. Karena apa yang di intelijen taktis belum tahu, intelijen strategis tahu. Tapi di Indonesia, ketika menstrukturkan organisasi intelijen, itu sampai sekarang standarnya tidak jelas. Standarnya tidak jelas sesuai dengan paradigma intelijen yang ada di dunia. Nanti kita bongkar lah kalau perlu. Kenapa? Ada pergeseran paradigma yang tidak diikuti oleh Indonesia, malah bertengkar sendiri dia. Malah bertengkar sendiri. Karena apa? Karena ada UUD, tapi bukan UUD konstitusi, ujung-ujungnya duit. Ya, ujung-ujungnya duit. Saya beritahu aja nanti. Saya memahami ini karena saya di Mabes TNI itu
nggak main-main ya, 13 tahun lebih saya di Mabes TNI. Ya, jadi saya tahu persis, Mabes TNI itu pengguna ya, pengguna kekuatan dan kemampuan. Angkatan itu hanya pembina. Makanya beda, ada garis merah. Tahu nggak garis merah artinya apa? Di pangkatnya garis merah. Kalau salah, ya digantung.